Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini kita bisa kembali bersama-sama bersekutu, bertemu dengan satu dengan yang lain untuk menyatukan hati beribadah kepada Tuhan, bukan sebagai sekedar rutinitas, tapi sebagai sebuah perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita sampai detik ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya kasih-Mu, buat setiap apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan membawa kami kepada sebuah kebaikan. Tidak ada satu rancangan-Mu pun yang membuat kami celaka, tapi kami yakin dan percaya sampai detik ini kami ada hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Dan kami ingin Tuhan bersama-sama saat ini menyatukan hati, membawa setiap hidup kami masing-masing, meletakkan setiap permasalahan kami di bawah kaki-Mu, memfokuskan kehidupan kami hanya tertuju kepada Tuhan dan menyembah Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa. Datanglah Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir saat ini. Terima kasih Tuhan.
berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sama-sama katakan, kemenangan. Amin. Dia sahabat kita, dia begitu dekat dengan kita. Gak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Kita mau angkat tangan kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, kasih-Mu sungguh besar. Pengorbananmu bagiku Tuhan, kami gak mampu Tuhan mengerti setiap kasih yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan.
Setiap jalan-jalan bagi kami Tuhan, tak terpikirkan oleh kami. Setiap apa yang Kau lakukan jauh melebihi yang bisa kami pikirkan dan doakan. Jalan-jalan-Mu Tuhan, sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. sungguh baik, Kau sungguh baik, nama-Mu indah, nama-Mu indah, oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau hanya sidang jemaat saja yang menyanyikan pujian ini, memberikan pengakuanmu bahwa Yesus sangat baik dalam kehidupanmu. Sama-sama katakan, Yesus, nama yang terindah di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus nama yang terindah. Memujimu Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kita mau bangkit berdiri bersama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu Tuhan, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan-Mu yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan Roh Kudus-Mu dalam penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Roh-Mu akan bekerja dalam setiap pujian kami. Kami bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membacakan pengakuan iman Rasul kita kepada Tuhan. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati pada pagi hari ini. Katakan amin. Karena Tuhan janjikan pada saat ini Dia akan mencurahkan anggur barunya buat setiap kita. Kirbat-kirbat kita akan diisi kembali oleh anggur yang dari Tuhan, dan Roh Kudus akan dicurahkan atas setiap kita. Hey. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umat-Nya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Katakan hari ini, lepaskan setiap belenggumu, saudara. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi. Katakan sama-sama, hey! Anggur baru tercurah, memenuhi umat-Nya dengan surga. Tertawa sama-sama. Sangat nyata kuasanya saat ini, saudara. Yeay. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan setiap kita, saudara. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Katakan hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, setiap belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari
baru ya. Siap. Anggur baru Hey. dengan Sukacita, tertawa. Hahaha. minyak baru tercurah, urapi umatnya. Masih kurang ya. Masih kurang ya, nambah lagi ya. Anggur baru dicurahkan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan suka. Terima minyak ini saudara, terima. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa, Nyata kuasanya. nyata kuasa, Yang mau mengalami nyata kuasa Tuhan. nyata kuasa. Tepuk tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, masih kuat ya bangkit berdiri ya. Di sini banyak yang sepuh ya. Dan pada saat ini Tuhan juga mau membawa kita menjadi umatnya yang mengalami kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Dia 100% Allah, 100% manusia. Dan pada saat ini Dia sebagai Allah akan bangkit bersama-sama dengan kita. Mari tepuk-tepuk tangan bersama-sama dengan saya. Sama-sama katakan, Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah. musuh dikalahkan saat ini saudara. Teriakan dengan lebih kuat ya. Allah bangkit, biar semua musuh roboh. Allah bangkit. Allah bangkit bersorak, Teriakan, hoi! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Minta sama Tuhan, Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan mau menyerahkan musuhnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kembali minta sama Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan buat setiap kami. Oh, serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu Tuhan. Sama-sama. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yang mau lompat, lompat dong. Allah bangkit Sama-sama. Yeay. Wey. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit bersorak. Sama. Wey. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Saya mau dengar jemaat saja naikkan
bangkit. Teriak-teriak sama-sama. Dengan penuh sukacita kita naikkan sama-sama pujian ini, yuk. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak satu suara, woi. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat. Yuk kita bersenandung sama-sama. Sekali lagi. Dahsyat di tempat kudusnya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberikan apa yang kita punya melalui harta kita kepada Tuhan. Bukan yang terbaik, tetapi kita mau memberikan dengan kerelaan hati. Sehingga berkat Tuhan itu akan dicurahkan atas setiap kita. Saya minta Bapak Yeremia akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, kami boleh merasakan akan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur dalam Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau suci kuduskan persembahan kami Tuhan, agar menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Biarlah kami memberikan persembahan ini dengan kerelaan hati kami untuk kami mempersembahkan buat Engkau pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu pujian yang membawa berkat buat kita semua. Kita mau naikkan dengan segenap hati. Setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Segala balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan semua yang kita butuhkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebaikan, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku melimpahkan segalanya saudara, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
kasih buat setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengembalikan dengan lipat kali ganda. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan setiap perkataan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh setiap hambanya. Nanti di akhir pujian, tolong dipersiapkan anak-anak yang masih sekolah dan yang mungkin belum bekerja untuk dipersiapkan dibawa ke depan di hadapan Tuhan untuk didoakan bersama-sama. Dengan apa kami Tuhan membalas kasih, dengan apa Tuhan kami membalas setiap kebaikan. Hanya pujian, ucapan syukur yang bisa kami berikan. Seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, harapan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau bersyukur, membalas setiap kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Hanya Kaulah harapanku, Kau membawa hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Kau menaikkan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau selalu
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sedang jemaat naikkan pujian ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi, segenap hatiku ku bersyukur Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya.
sudah memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan hati kami. Berkati tim PAW Tuhan. Kau tolong semuanya. Urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tim musik diam dia. Kita akan silakan duduk. Pujikan Tuhan Yesus tidak berubah. Pujian nama ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita mau bagi berdiri atau mau duduk aja? Tuhan, kita berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali ya. Puji Tuhan. Capek? Sehat? Sehat ya, bisa datang kepada ibadah pada pagi hari ini. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan ya, diberikan kekuatan oleh Tuhan sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kalau pujian ini tadi katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Pujian ini mengingatkan kepada kita segalanya bahwa Tuhan itu sangat-sangat setia kepada kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Ya. Kita percaya ya, kalau Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, Dia tidak pernah berubah sedikit pun. Walaupun kita berbuat salah, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menggendong kita. Dia tetap menggandeng kita. Walaupun seringkali kita melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ya. Inilah bukti kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi manusia seringkali berubah. Manusia seringkali berubah. Sore tempe. Ya. Manusia seringkali berubah, hatinya seringkali berubah-ubah. Ya. Ada orang ya yang dulunya mungkin tidak punya apa-apa, ya, dia sangat menderita, ya. Tetapi setelah diberkati Tuhan, setelah dilimpahi dengan kasih-Nya, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, dulu setia, tapi setelah diberkati Tuhan, lambat tapi pasti dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang dulunya diberkati Tuhan dengan luar biasa, sehingga dia sangat setia melayani Tuhan, sangat bersungguh-sungguh melayani Tuhan, sangat eksis melayani Tuhan. Ya, dia berkorban banyak hal. Tapi Tuhan uji. Ya, dengan dia sukses, lalu Tuhan uji, bagaimana sih kalau kamu tak uji sekarang ini?
nggak punya apa-apa. Bagaimana saudaraku? Lama-lama, lambat tapi pasti dia undur dari Tuhan. Inilah sikap hati manusia. Saat diberkati dia setia kepada Tuhan. Saat tidak diberkati dia tetap setia kepada Tuhan. Yang diberkati saat dalam keadaan dia mundur. Saat orang tidak punya apa-apa, dia setia melayani. Ya mungkin Tuhan dengan cara ini saya boleh diberkati. Setelah diberkati, lupa sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, jangan sampai hati kita ini berubah. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, biarlah kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Walaupun di dalam kondisi yang baik ataupun yang kurang baik atau tidak baik sekalipun, ya, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena dengan ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa hidup kita makin dewasa di dalam Tuhan. Ya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menjaga hati. Menjaga hati kita agar tetap setia di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan ambil contoh di dalam Raja Asa, ya. Raja Asa yang sangat-sangat setia kepada Tuhan dulunya, ya. Dia sangat menjunjung tinggi nama Tuhan. Apapun yang dia lakukan selalu seturut dengan maunya Tuhan. Coba kita akan melihat di dalam 2 Tawarikh pasal 14 ayat yang kedua. Pak Yeri bawa mic-nya. 2 Tawarikh pasal 14 ayat yang kedua. Sudah, kita akan baca sama-sama ya, duduk saja ya. 2, 3. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Amin. Luar biasa, pasal 14, Raja Asa dia melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Tapi pasal-pasal selanjutnya, ya, ini sedang diuji sama Tuhan. Waktu dia di dalam keadaan yang damai, yang sejahtera, yang luar biasa, Raja Asa ini melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Saya katakan tadi di depan, ya, manusia cepat sekali hatinya berubah. Manusia cepat sekali hatinya berpaut kepada yang lain. Kalau dulunya belum diberkati Tuhan, sangat-sangat setia, setelah diberkati undur dari Tuhan. Ada pula orang yang sudah diberkati Tuhan dengan limpahnya, saat diuji dengan kekurangan, dia undur daripada Tuhan. Sekarang hati kita ada di mana? Seperti Raja Asa dalam pasal yang ke-14 2 Tawarikh. Dia melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saat kita di dalam keadaan yang baik-baik saja, mungkin kita bisa setia ya sama Tuhan, atau uangnya berlimpah-limpah, kita bisa setia sama Tuhan. Ya. Tapi saat kita diuji, semuanya hancur, semuanya hilang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tetap setia sama Tuhan?
Ini pernah saya alami Bapak Ibu. Ya. Saat di dalam kondisi titik nol, ini loh Bu Madrim yang memberikan kekuatan saya. Ya. Dengan Pak Lukas saya sudah wis, Tuhan ndak pelayanan ini wis saya pasrah, saya ndak mau melayani. Ini beliau yang memberikan kekuatan, Bu Madrim yang sangat setia. Sudahlah, ya. Dimanapun ini cara Indonesianya ya. Pak Lukas melayani, saya ikut. Saudaraku, dalam titik nol, seringkali hati kita ini berubah. Kalau Raja Asa saat diberkati Tuhan, saat kerajaannya damai sejahtera, ya, Raja Asa tetap setia menyembah Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Coba kita melihat pasal 16. Saya akan berkisar di dalam 2 Tawarikh saja ya. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 15 dulu ya. Pasal 15 ayat yang ke-19 Pak Yeri. Pasal 15 ayat 19. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Tidak ada perang. Tidak ada masalah. Tidak ada ujian. Ya, saat pemerintahan Raja Asa ini selama berapa? 35 tahun. Saudaraku, saat saya mengalami masalah, saya dalam pelayanan 40 tahun. Masalah datang. Ya. Raja Asa saat dia dalam keadaan damai, saat dia tidak ada masalah, tidak ada ujian, ya kerajaannya baik-baik saja, selama 35 tahun dalam pemerintahannya dengan keadaan damai. Luar biasa. Pasal 16, silakan. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Ya, gimana? Hidup damai sejahtera. Tidak ada masalah, tidak ada ujian. Sekarang hatinya diuji sama Tuhan. Dia dijak perang sama Raja siapa? Baes. Saudaraku, gak ada udan, gak ada angin, ya. Tiba-tiba harus berperang. Padahal Raja Asa ini orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Saat dia berperang dengan bangsa yang lain, dia mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Tapi mengapa saat dia dihajar sama Raja Baesa? Kenapa dia? Takut. Seringkali kita seperti itu. Saat kita mengalami keadaan baik-baik saja, ya tidak ada masalah, tidak ada ujian, rumah tangga diberkati Tuhan, berkat berlimpah, ya tidak ada sakit, ya anak baik-baik, ya cucu baik-baik, lalu kondisi kita juga baik-baik saja. Kita senang, kita hidup dalam damai sejahtera. Tapi saat masalah itu datang, saat ujian itu datang seperti Raja Baesa menyerang Raja Asa,
Dia takut enggak? Takut. Kita juga seperti itu. Seringkali hati kita saat diuji oleh Tuhan menghadapi kekurangan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah anak, menghadapi masalah pekerjaan, menghadapi masalah rumah tangga, menghadapi masalah orang lain. Seringkali kita takut. Ya. Saudaraku, seringkali Tuhan menguji hati kita. Hati kita sekarang ada di mana? Ada di hatimu. Ya. Yang cewek mungkin seperti itu. Ya. Cowoknya bertanya, hatimu sekarang berpaut kepada ke hatimu. Sekarang hati kita ini berpaut kepada siapa? Saat kita sedang diuji oleh Tuhan. Loh ini loh orang udan orang angin, moro-moro Raja Baesa ngajak perang. Ya takutlah ya Raja Asa, tapi heran ya. Pada Raja Asa ini orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saat dia berperang dengan bangsa-bangsa lain, dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa karena Tuhan berpihak kepada Raja Asa. Tapi mengapa saat menghadapi Raja Baesa, dia menghadapi ketakutan yang luar biasa? Apakah dia lari kepada Tuhan? Atau lari kepada siapa? Saat kita mengalami ujian masalah, kita mau lari kepada siapa? Kepada kakak, adik, bude, pak de, atau bapak, ibu, iki lo masalahku gede banget. Padahal Tuhan menguji kita tidak melebihi kekuatan kita. Tapi hati kita yang seringkali membesar-besarkan masalah. Sehingga ketakutan dari diri kita sendiri. Saya cuma katakan kepada anak saya, tenang no pikirmu. Tenang no hatimu. Tenang no pikirmu, tenang no hatimu. Karena masalah itu tiba-tiba datang. Masalah itu ndak kula nuwun. Sakit enggak kula nuwun, tapi perginya njaluk sangu. Masalah juga seperti itu. Ndak kula nuwun, datangnya itu tiba-tiba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sampai hari ini kita bisa kuat itu karena Tuhan. Kita bisa melewati masalah itu karena Tuhan. Tapi saat Tuhan menguji kita lagi, bagaimana sikap kita? Silakan Pak Yeri. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. 3. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Luar biasa ya. Luar biasa apa enggak? Enggak lah ya. Dia mengeluarkan emas, perak, dan permata, mungkin ya, uang dari rumah Tuhan. Ini aneh banget ya. Dia tidak minta tolong sama Tuhan, tapi minta tolong pada siapa? Pada siapa? Ben-Hadad. Saudaraku, padahal Ben-Hadad ini orang yang tidak kenal Tuhan. Hatinya sudah leleh. Leleh bukan karena baik ya, leleh karena takut
akhirnya meminta pertolongan orang lain dengan mempersembahkan emas, perak, kemenyan, mur padanya orang Tuhan Yesus saja ya. Mempersembahkan emas, uang. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Tuhan gak suka seperti itu. Apa Tuhan tegur Raja Asa? Tegur. Dia ditegur oleh Tuhan. Ini saya menulis sampai 2 kebet ini ya, 2 buku. Ya. Coba ayat yang 7-8 Pak Yeri. Ayat pasal 16. Ini pasal 16 saja ya saya ambil. 2 Tawari pasal 16 ayat 7 dan 8. Pada waktu itu datanglah Hanani melihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ya. Ini Tuhan, siapa yang mengingatkan? Hanani ya, pelihat. Tuhan mengingatkan lewat Hanani, mengingatkan Raja Asa. Kamu itu loh ya, dulu bisa mengalahkan Raja Arab yang luar biasa garangnya, tapi Tuhan memberikan kemenangan. Mengapa saat ini kamu menghadapi Ben-Hadad aja kamu takut, sampai kamu meminta pertolongan kepada bukan yang nyerang itu Ben-Hadad ya, Baesa ya. Yang nyerang itu Baesa. Dia minta tolong kepada Ben-Hadad. Lalu Hanani pelihat ini mengingatkan, kamu itu loh kok lucu ya. Saat kamu berperang melawan bangsa Arab yang garang, kamu berani. Dan saat itu kamu berpaut kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, kamu menang. Tetapi mengapa sekarang ini kamu berbalik, hatimu jauh dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Mungkin gini loh ya, saat kita menghadapi masalah, ya, kan ini masalah ya, perang ya, peperangan melawan masalah kita masing-masing, pribadi lepas pribadi ya. Saat kita menghadapi masalah, kita optimis kalau Tuhan sudah tolong aku saat yang lalu, pasti saat ini Tuhan juga akan tolong saya. Itu kita optimis bahwa Tuhan akan tolong saya. Kalau Tuhan sudah tolong saya, saudara, Bapak, Ibu sekalian, ingat-ingat apa aja sih pertolongan Tuhan yang pernah saya terima dari Tuhan. Mungkin yang sakit disembuhkan, yang bayar kontrakan gak bisa bayar, biar Tuhan kirimkan orang lain. Ya. Terus yang dalam masalah pekerjaan, mungkin belum dapat pekerjaan, Tuhan buka jalan. Optimis sajalah ya. Jangan kita mengharapkan pertolongan kepada Baesa, orang lain. Tuhan tegur lewat Hanani, gimana sih kamu ini melawan bangsa Arab yang garang aja kamu bisa, sekarang ini kok kamu loyo. Anak Tuhan yang loyo biasanya imannya lagi terganggu, imannya lagi bermasalah. Saat menghadapi masalah, males makan, males nyambut gawe, males ya. Lalu apa-apa males, nyekel sapuwe males. Pengennya tidur tok. Lah
Lah masa isa masalah digawe tidur tok kalau ndak dekat sama Tuhan. Ini Hanani menegur, ya, ayat 8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Perhatikan, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada Tuhan. Saat kita bersandar kepada Tuhan, sudahlah masalah sesulit apapun, Tuhan akan memberikan jalan. Ini banyak saya alami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hamba Tuhan mah tunggunya mujizat aja ya. Saya mungkin seperti ini ya, Pak Yeri aku lu gak di duit tenana. Syukur gak di duit. Mungkin orang lain akan berkata seperti itu. Loh benar loh saudaraku. Saat saudara dalam keadaan kesulitan, saudara minta tolong kepada orang lain, ya, orang lain tidak akan pernah membantu. Tapi enggak tahu lagi kalau orang lain itu punya hati untuk melayani. Melayani karunia untuk memberi. Ya. Saya ini dipikirnya itu ya puji Tuhan lah ya. Luar biasa Tuhan itu ya. Saya kontrak tanah yang di belakang itu sekarang sudah didirikan rumah ya. Rumahnya sudah jadi, lalu 2 orang datang kepada saya. Bu, oh bukan Bu, nek manggil saya Mama. Ya, waduh. Mama, ini rumah saya sudah jadi. Sekarang saya tinggal melester Mama. Kalau rumahnya sudah dikontrakkan, tanahnya ya digotong royong sama orang kampung ini karena rumahnya sudah terjual karena istrinya sakit jantung sampai kalau perempuan pasang apa ya, bukan ring loh. Kemarin dia ngomong apa gitu loh. Kayak benggol gitu loh. Terus gimana maunya Pak? Bapak sama ibunya loh ini datang ya. Mama Hengki kali ya. Apa saya diam? Ya enggak juga lah ya. Apa saya berkelimpahan? Enggak juga. Tapi saya punya karunia memberi. Karunia memberi. Ada seseorang, Bu, kalau pada operasi tumor. Hah, tumor apa? Tumor payudara. Maksudnya saya minta tolong. Apa saya diam? Walaupun saya hidup dalam keadaan cukup, bukan pas-pasan, cukup lah ya. Itu loh saudaraku. Hati, orang yang punya hati melihat orang lain susah, dia akan memberikan bantuan kepada mereka. Tapi ada juga loh ya, orang yang lihat orang lain susah itu hati mereka seneng. Lah gemblong ya. Kalau melihat orang lain susah, suku seneng aku kon susah. Hatimu tak gawe loro. Mereka seneng kalau melihat orang lain susah. Tapi lihat Baesa. Lihat orang-orang Arab. Saat Raja Asa menggantungkan semuanya kepada Tuhan, dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan itu tidak akan tinggal diam. Saat saya pelayanan di Lampung, heran ya, saya sampai pelayanan di Lampung. Waktu saya kuliah di Jakarta,
Kan yang lulus itu harus praktek. Prakteknya tidak di Jawa, tapi di luar Jawa. Ada yang di Medan, ada. Saya sama Bu Nita, mungkin ada yang tahu Bu Nita, itu saya di Lampung, saudaraku. Saya harus mengajar anak sekolah, loh lah aneh ya. Tapi puji Tuhan, itulah yang mendidik saya. Saya hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan, ya, ini saya tidak ada namanya persiapan untuk ngajar anak sekolah. Tapi saya harus ngajar anak sekolah. Praktek loh ini ya. Nanti kan kepala sekolahnya, ya Pak ya, biasanya gitu, kepala sekolahnya kasih rekomendasi langsung dikasihkan pada rektornya. Seperti itu. Lalu saya, Tuhan beri saya kekuatan, berikan saya hikmat. Saya mau berangkat ke Lampung pun, saudara tahu orang yang di asrama itu seperti apa? Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Tidak ada apa-apa ya. Yang namanya Pak Lukas itu tidak tahu digerakkan Tuhan atau seperti apa. Beliau datang ke Jakarta membawa uang untuk saya pelayanan di Lampung. Kalau saya ingat itu Tuhan itu ya tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa-gesa saat menolong kita. Sudah tahu medannya Lampung itu seperti apa? Ya. Saat saya ada di kapal, iki nek tenggelam ya opo? Ya. Wong sakmene kae kapal-kapal bis-bis ya, mobil-mobil nek tenggelam iku ya opo? Ya. Saya pernah merasakan ketakutan. Tapi waktu saya naik pesawat itu enggak ya. Waktu lewat di laut itu lihat tuh kok bagus gitu ya. Lalu di atas pesawat itu lihat semut kok gak ketok. Saya enggak takut waktu naik pesawat. Tapi waktu naik penyeberangan itu saya takut karena iki tenggelam ya opo gitu. Karena saya takut dengan air. Waktu di Bali pun seperti itu, saya takut. Saya 5 kali ke Bali pelayanan ya. Takut, saya kan takut air. Saudaraku, saat itu saya coba berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Berikan saya kemampuan untuk menghadapi semuanya. Tuhan mampukan saya, menenangkan hati saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa saya bengok-bengok? Aku lo gak wani ke nyebrang ya. Tidak seperti itu. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, selamatkan saya. Waktu di hotel di depannya laut itu ya, saya juga takut ini nek moro-moro ombaknya datang bior, ya seperti apa gitu ya. Hati saya saat itu tidak ada ketenangan. Lalu teman saya Bu Peter, ayo kita berdoa Bu Lukas ya, nanti supaya Tuhan lindungi kita karena waktu itu ombaknya tinggi sekali ya, dan di Tamban juga seperti itu. Ketakutan. Tapi saat menghadapi ketakutan, berseru kepada Tuhan. Kayak murid-muridnya ya. Saat dia di dalam perahu menghadapi gelombang yang besar, takut enggak muridnya? Takutlah ya, namanya manusia. Tapi Yesus katakan, tenang, diam. Saat kita tenang, saat kita diam, Tuhan yang bertindak. Jangan kita yang bertindak. Kayak ini Raja Asa, dia bertindak sendiri. Dia tidak pasrah sama Tuhan. Lalu dia ditegur oleh Hanani. Kamu ini loh kok aneh. Menghadapi orang bangsa yang garang aja kamu diberikan kemenangan.
kenapa saat ini kamu cuma dengan baik saja kamu takut? Diingatkan seneng enggak Raja Asa? Seneng? Tidak. Coba Pak Yeri, ayat yang ke-10. Ayat 10. 2 Tawari 16. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Yuh, aneh ya. Diingatkan gak tambah bertobat, tambah menjarakan Hanani yang mengingatkan. Yang mengingatkan itu bukan sembarangan ya. Yang mengingatkan supaya dia bertobat. Tobat dan tobat. Aja tobat umat ya. Saiki tobat meneh kumat. Ndak. Raja Asa ndak suka saat diingatkan oleh Hanani. Lalu dia menganiaya Hanani, dia masukkan ke penjara, dia menganiaya rakyatnya. Sudah seledeng ya. Karena otaknya sudah diputar balikkan oleh iblis. Orang yang benar tambah dianiaya, dimasukkan penjara. Yang mengingatkan gak terima kasih. Saya mengingatkan Bandung. Kira-kira ya apa? Saudaraku, seringkali orang kalau diingatkan hal yang benar, yang baik itu sakit hatinya. Kayak Raja Asa. Makanya saya beri tema menjaga hati. Menjaga hati kita supaya tidak dimasuki oleh iblis. Iblis itu yang akan membawa hidup kita jauh dari Tuhan. Anak saya yang nomor 2 itu anaknya paling sensitif ya. Paling sensitif. Ya. Kalau saya dalam masalah, dia yang nangis. Kalau saya dalam keadaan ujian, dia yang nangis. Kenapa? Saya kalau lihat orang tua saya, perhatikan, saya tidak tega. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau jaga hati kita. Jangan sampai hati kita dikuasai iblis yang akan merusak keadaan kita. Sehingga hidup kita tidak bersandar kepada Tuhan, tapi kita bersandar kepada kekayaan, kepada jabatan, kepada pekerjaan, kepada anak, kepada orang tua, kepada cucu ya. Enggak. Tuhan katakan, bersandarlah kepada Tuhan. Saat kita diingatkan oleh orang lain, mungkin juga itu dari Tuhan. Supaya kita tidak delurung terus gitu ya. Kita diingatkan melalui si A, melalui si B, supaya hidup kita tambah benar di hadapan Tuhan. Loh, Raja Asa ini tadinya dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi saat menghadapi masalah, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan orang lain. Mari Bapak Ibu, jaga hati kita. Jangan sampai saat kita sedang diberkati kita setia, lalu Tuhan uji dengan kekurangan,
lalu kita meninggalkan Tuhan. Atau saat kita dalam kekurangan, kita setia. Saat kita sudah diberkati Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Mari hati kita tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Waktu saya melihat tetangga saya ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Hati saya seperti ini. Andaikan saya seperti itu. Ini orang yang apa ya namanya? Mawas diri. Ya, puji Tuhannya, Tuhan masih memelihara saya. Jangan sampai kita seperti ini. Biarkan mereka susah-susah sendiri, makan-makan sendiri, masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri. Ya. Jangan. Kita mau apa ya? Kepada orang lain itu apa sih namanya? Perhatikan ya. Memperhatikan mereka. Jangan sampai kita ini dah makan-makan, pokoknya aku warak ya wis. Jangan. Waktu di dalam kondisi sesulit apapun, jangan kita mengandalkan manusia. Manusia itu terbatas. Menolong paling ya sudah cukup 2, 3 kali, 4 kali. Selepasnya dia bolak-balik jaluk tolong, bolak-balik jaluk tolong. Ya. Jangan. Tapi orang yang punya karunia memberi, dia tidak akan bosan untuk memberi. Mari Bapak Ibu, kalau kita diingatkan oleh orang lain, itu mungkin utusannya Tuhan. Kita mau sadar supaya kita bertobat. Ayat yang terakhir. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 12 Pak Yeri. 2 Tawarikh 16 ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi mencari pertolongan tabib-tabib. Ya, sudah menghadapi peperangan, dia diingatkan sama pelihat itu, Hanani itu, ya. Jangan kayak Mbak Yul ya, ndak seperti itu ya. Ini dari Tuhan. Dia ndak bertobat tapi malah menganiaya Hanani dan rakyatnya, memasukkan mereka dalam penjara. Dan ayat yang ke-12 katakan, pada tahun ke-39, saat menghadapi peperangan 35 ya, ke tahun 39 ini pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Tabib itu apa toh ya? Ayo. Kayak dukun ngono paling ya. Kalau dokter lah itu medis ya, dari Tuhan ya. Kalau ya. Mungkin seperti ini ya, saat kita sakit, saya ndak ngomong saudara ndak boleh ke dokter loh ya, ndak. Tapi ini yang kita utamakan adalah saat kita sakit, yang terutama adalah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya untuk ke dokter, berobat, ya saya ke dokter. Loh, Pak Lukas itu sakit itu enggak setahun 2 tahun. Tahun 93. Anfa 5 kali itu luar biasa. Dokternya jos ya. Dokter Agus yang ada di internasional itu luar biasa ya.
sehingga sampai ketahuan penyakitnya. Lalu seperti ini, saudaraku, lucu ya, saya kesaksian ya, ini beliaunya sudah tidak ada. Pak Agus ini dokter yang luar biasa, dokter internasional loh ya, tapi dia nggak punya anak. Ya apa saudaraku? Semuanya, pokoknya semuanya ada lah ya. Lalu dia seperti ini sama Pak Lukas, Pak, mbok saya ini didoakan Pak, cik saya punya anak. Oh gitu, nggak punya anak tak Pak Agus? Bukan Pak Agus ini ya, iki anak wis ana. Enggak Pak, saya belum punya anak. Saya sudah 20 tahun enggak punya anak Pak. 20 tahun enggak punya anak. Lalu Pak Lukas doa, akhirnya waktu kontrolnya itu di Surabaya ya, sama calon anak itu enggak jadi. Pendeta Elia itu mesti ngantar ya ke internasional. Lalu dokter Agus kata seperti ini, puji Tuhan Pak Pendeta, masuk ngambil Pak Lukas. Istri saya sekarang hamil, bukan Pak Agus yang hamil ya. Istri saya sekarang hamil, luar biasa Pak ya. Lalu setiap kontrol Pak Lukas dulu kan tidak ada BPJS. Setiap kontrol Pak Lukas gak bayar, tambah disangoni setiap pulang 500.000. Nah, luar biasa ya. Itu loh. Saya kalau ingat itu ya, perjuangannya Pak Lukas itu luar biasa. Lagi di Asia. Ini Pak Budi juga tidak punya anak ya. Pak, mbok saya doakan Pak Agus kok bisa punya anak Pak. Kan yang biayai dari Asia ya. Asia ini Pak Budinya tidak punya anak. Lalu di doa saat pelayanan di Asia Plastik, Pak, puji Tuhan istri saya sekarang mengandung. Pak Lukas sekarang minta apa? Ya apa saudaraku? Pak Lukas sekarang minta apa? Tidak minta apa-apa, puji Tuhan kalau dia doa kita sudah didengar Tuhan. Tapi saat saya sambat sekarang ini, mesti dia ulur tangan untuk saya. Tapi kesan saya izin yo, wong saya tidak bekerja kok ya. Saudaraku, itulah karunia Tuhan yang diberikan Pak Lukas saat mendoakan. Jadi karunia itu masing-masing. Karunia untuk anaknya meteng terus ya. Cucu saya sampai 15, buyut saya diberkati Tuhan dengan, ayo siapa sekarang yang pengen hamil. Tapi Pak Lukasnya tidak ada sudah. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bersandarnya itu bukan kepada yang lain-lain. Dia bersandar kepada Tuhan. Tapi ini ndak, asa ini ndak ya. Saya ini sampai seperti ini saudaraku, sapa ya sing nurun kaya Pak Lukas, sangat dikasihi oleh banyak orang. Dia kan orangnya humble gitu ya. Pabrik-pabrik kemanapun dia sangat humble, sehingga sangat diperhatikan. Makanya dulu saya tidak pernah kekurangan ya. Tuhan perhatikan lewat hambanya. Karena hanya mengandalkan Tuhan. Tapi ini yang namanya Asa, saat sakit dia tidak pernah mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan tabib. Sampai sakitnya tidak sembuh tapi tambah parah. Sudahlah, mari Bapak Ibu, ya, kita sebagai orang, saya doa sekarang ini ya, Lukas, mama saya sakit parah Lukas. Suami saya sekarang pasang ring dan sekarang kena COVID B45 apa itu, Sengerang yang baru-baru itu loh ya. Makanya saudara jangan lepas ini loh ya, tenan niku. Tiba-tiba masih ada di Malang ini. Ini yang ada di mana kau rumahnya? Kolar. Rumahnya Tante Lip itu di mana? Oh iya Araya. Kan tempatnya itu luar biasa. Bu Lukas anak saya kena, suami saya baru operasi kena, mama saya di rumah sakit. Saudaraku, saya cuma katakan seperti ini, berharap sama Tuhan. Sakit penyakit apapun itu, ya, saat Tuhan gak izinkan gak akan terjadi.
tenang. Saya juga katakan tenang. Hadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Ya Bu Lukas, terima kasih. Saya ya nek telepon tuh pagi ndak, mesti hampir jam 11 sampai jam 12 ya. Karena mungkin kosongnya dia. Mari Bapak Ibu, saat kita menghadapi apapun itu, sakit penyakit ini, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah apapun lah itu ya. Kita mau sarah sama Tuhan. Jangan seperti Asa. Hatinya beralih kepada yang lain. Tapi kita mau tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di saudaraku yang dikasihi, kekuatan kita, pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Seringkali kita yang meninggalkan dia. Kita tidak setia, kita tidak meninggalkan pelayanan. Mari Tuhan yang setia. Kita mau tinggikan dia. Kekuatan di hidupku, haleluya. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, berserahlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Dia. Peganglah janji-janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Asal kita menjaga hati kita, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi pagi hari ini, ada yang kita hadapi saat ini.
kasih Bapa. Engkau luar biasa. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Tapi seringkali kami yang seringkali meninggalkan Engkau. Saat kami dalam masalah apapun kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bapa. Mungkin saat ini menghadapi pergumulan, bermacam-macam pergumulan. Mungkin pergumulan ekonomi, Tuhan tolong. Pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan oh Tuhan Yesus, apapun yang saat ini sedang digumulkan sakit penyakit, Tuhan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau akan memberikan pertolongan kepada seluruh jemaat-Mu. Jangan sampai kami seperti Asa Tuhan. Saat menghadapi masalah, dia tidak bersandar kepada Engkau. Saat ini kami percaya, saat kami bersandar kepadamu, Tuhan berikan jalan keluar untuk kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya. Sebentar kami tidak memberikan persembahan, Kau kuduskan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Belum mendengarkan beberapa pengumuman. Persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah. Amin. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk pengumuman. Hari Selasa ada ibadah doa bersama jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktu untuk berdoa, saya yakin dan percaya Anda berdoa di rumah, tetapi alangkah indahnya bila bersekutu bersama di rumah Tuhan untuk berdoa bersama-sama, menyatukan hati untuk terbangunnya rumah Tuhan di sini. Mungkin itu saja ibadah tengah minggunya. Saya kembalikan waktu dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap jaga protokol kesehatan
karena di Jakarta sekarang lagi marak sekali B45 BA4 BA5 ya, enggak tahu itu apa ya gitu ya, tapi kita percaya Tuhan yang menjaga hidup kita asal kita manut ya protokol kesehatan. El Shaddai, El Shaddai, kita bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai. Engkau sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan berkati. Tim PAW, LCD, oh Tuhan, kolektan semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Tuhan berikan kesehatan kepada kami semuanya, sehingga kami bersama-sama untuk memuliakan Engkau. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan, Tuhan sertai, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Kami tak berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, Polri, TNI, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, baik DPR, MPR, PNS, semua diberkati Tuhan. Mereka memberikan rasa takut untuk mereka bekerja, belum memikirkan rakyatnya. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan berkati dalam rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, apapun yang saudara butuhkan, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan berikan damai sukacita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Saudaraku, silakan duduk sebentar, saya mau berbicara.